Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim yang beriman, kita wajib yakin terhadap rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama. Termasuk di dalamnya percaya akan datangnya hari akhir, yakni hari di mana dunia menjadi hancur dan musnah, serta semua makhluk hidup dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kiamat menurut Islam tidak terjadi secara serta-merta, namun diawali dengan berbagai macam tanda. Salah satu tanda-tanda kiamat besar adalah datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan gelar, yang mana imam berarti pemimpin dan Mahdi berarti orang yang memperoleh petunjuk. Dalam arti beliau adalah seseorang yang baik agamanya dan menjadi pemimpin bagi umat muslim di akhir zaman. Nah, berikut ini tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi berdasarkan dalil-dalil agama. 1. Muncul di akhir zaman saat tampak kerusakan di bumi. Imam Mahdi tidak akan muncul hingga menjelang kiamat. Kiamat sendiri adalah rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Tapi dijelaskan dalam dalil bahwa mendekati kiamat, bumi mengalami kerusakan. Ini bisa berarti bencana alam yang terjadi terus-menerus, seperti longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Selain itu, umat manusia juga melakukan perselisihan dan peperangan tanpa henti. Dua, kondisi umat Islam terasing. Pada akhir zaman, kondisi umat Islam menjadi terasing kembali, sama seperti saat pertama kali muncul. Pada saat Islam mulai pudar inilah, Imam Mahdi akan datang menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebenaran. 3. Kemunculan bintang berekor. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah kemunculan bintang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abu Malikah berkata, "Pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas. Maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan kedatangan asap dukhan yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi." 4. Kondisi sungai Efrat mengering. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah kondisi sungai Efrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu tampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih bahwa salah satu ciri Imam Mahdi adalah beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah SAW. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Imam Mahdi adalah orang Arab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa Imam Mahdi datang dari negara Arab dan beliau adalah keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 8. Imam Mahdi, keturunan Rasul. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani Al-Fitan wa Malahim, yang mana disimpulkan oleh As-Samhudi bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah. Dalam hadis disebutkan, Imam Mahdi dari keluargaku, dari putra Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud.
Ini berarti Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Sembilan, Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Mekah pun mendatanginya dan membawa keluar, sedangkan ia tidak menyukainya. Lalu membaiatnya di antara rukun dan maqam. Sepuluh, Imam Mahdi muncul membawa harta kekayaan berlimpah. Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sebelas, dibaiat oleh penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada laki-laki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. 12. Imam Mahdi muncul selama 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan, dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia, bumi, telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadis riwayat At-Tabrani. 13. Datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari turunan Adam alaihi salam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menebarkan fitnah, kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa ia masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur. 14. Diikuti turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezaliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Setelah wafatnya Dajjal, umat Islam menjadi semakin kuat. Mereka membunuh orang-orang musyrik dan para Yahudi. Namun setelah itu muncullah tentara Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terkalahkan. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk bersembunyi membawa umat muslim menuju Gunung At-Tur di Palestina. Sementara Ya'juj dan Ma'juj terus membuat kerusakan hingga akhirnya dimatikan oleh Allah lewat penyebaran penyakit dari hama serangga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.